Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, di sekitar lingkungan kita tentunya pernah melihat tanaman ataupun di lahan pertanian yang tidak tumbuh dan berkembang secara maksimal. Penyebabnya tidak lain dikarenakan oleh penyakit yang menyerang dan juga hama pengganggu. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami kerugian besar karena dua masalah tersebut. Oleh karena itu, tentunya kita memerlukan penanganan yang tepat. Menggunakan pestisida nabati adalah salah satu solusinya, dan dari berbagai jenis pestisida nabati, penggunaan ekstrak bawang putih menjadi salah satu pilihan. Akan tetapi, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena tidak semua penggunaan pestisida nabati hasilnya akan sebaik ekspektasi kita. Oleh sebab itu, kali ini Taman Inspirasi akan mengulas apa saja menjadi kegagalan penggunaan pestisida ekstrak bawang putih, serta bagaimanakah solusinya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa saja hama dan penyakit yang seringkali menyerang tanaman, dan bisa diatasi dengan menggunakan pestisida ini. Hama ulat daun atau Plutella maculipennis. Hama ini menyerang daun yang masih muda dan juga tua, sehingga menyebabkan daun menjadi abnormal atau mengalami kecacatan. Hama thrips. Hama ini memiliki panjang tubuh sekitar kurang lebih 1 mm. Serangga ini tergolong sangat kecil, namun masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Thrips biasanya menyerang pada bagian daun muda dan juga bunga. Kutu kebul. Kutu kebul atau yang dikenal juga sebagai kutu putih. Kutu kebul yang ketika dewasa memiliki sepasang sayap dan bertepung dapat merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung berupa serangan kutu kebul yang menghisap cairan daun dan batang tanaman yang mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil. Beberapa hama penyakit tadi seringkali menyerang tanaman. Cara pengendaliannya pun juga bertahap, mulai dari pengendalian kultur teknik, fisik dan mekanik, serta pengendalian secara kimiawi. Secara kultur teknik, bisa dengan menghilangkan tanaman yang terserang penyakit, melakukan rotasi tanaman, menggunakan tanaman refugia, dan lain-lain. Secara fisik serta mekanik, bisa meliputi kegiatan membersihkan gulma, pengairan atau perbaikan pola tanam, penghancuran dengan tangan, atau dapat pula mengumpulkan bagian tanaman yang terserang oleh hama. Kemudian untuk pengendalian secara kimiawi, yaitu penggunaan pestisida, bisa dengan penggunaan pestisida nabati maupun non-nabati. Kemudian, penggunaan bawang putih pun menjadi salah satu solusinya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara pembuatannya, berikut ini videonya. Namun ternyata ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan penggunaan pestisida ini. Beberapa sobat Taman Inspirasi memberikan komentar bahwa menggunakan pestisida bawang putih malah membuat daunnya lama-kelamaan menjadi kering, menguning, atau bahkan ada yang gosong kemudian menjadi layu, ataupun bunga dan buahnya menjadi rontok.
Padahal, kandungan kimia yang terdapat dari bawang putih antara lain seperti tanin, minyak atsiri, dialil sulfida, alin, alisin, dan juga enzim alinase sangat cocok digunakan sebagai pestisida nabati untuk tanaman. Selain itu, ekstrak bawang putih bekerja sebagai repelan atau penolak hama tanaman. Aromanya yang menyengat membuat serangga atau hama enggan mendekati tanaman. Kemudian, ekstrak bawang putih juga bersifat sebagai insektisida, nematisida, fungisida, dan juga antibiotik. Yang berarti, pestisida bawang putih dapat digunakan untuk mengendalikan hama, serangga, dan juga penyakit-penyakit tanaman yang lain. Nah, beberapa waktu yang lalu, Taman Inspirasi juga mengevaluasi penggunaan bawang putih karena ada tanaman yang tidak berhasil diaplikasikan menggunakan ekstrak bawang putih ini. Lalu kemudian, apa yang menjadi penyebab kegagalan penggunaan pestisida bawang putih? Penggunaan sabun yang berlebihan. Tujuan penggunaan sabun cair dalam ekstrak bawang putih hanya sebagai perekat. Mengingat bahwa sabun memiliki kandungan alkali dan fosfat yang bisa memberikan efek kurang baik untuk lingkungan, sehingga sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Penggunaan dengan dosis yang berlebihan. Dalam hal ini, mungkin saja ada dari kita masih belum bisa memahami sifat tanaman. Pengaplikasian pada setiap tanaman tentunya berbeda-beda. Ada yang seharusnya hanya 2-3 semprotan saja, namun malah disemprotkan berkali-kali dengan tujuan agar hama cepat mati. Ataupun dosis penyemprotan yang dinaikkan, seperti menggunakan yang seharusnya hanya 3 siung bawang saja, tetapi agar hama segera mati, maka dinaikkan menjadi 3 kali lipatnya. Interval frekuensi penyemprotan yang terlalu dekat dalam jangka waktu yang lama. Artinya, penyemprotan pestisida dilakukan terlalu sering, yang seharusnya 3 hari sekali menjadi 2 hari sekali atau dengan interval waktu yang lebih dekat dan dilakukan secara terus-menerus. Penyemprotan yang dilakukan di waktu siang hari. Penyemprotan pestisida idealnya dilakukan di pagi ataupun sore hari, saat tanaman tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Penyemprotan yang dilakukan di siang hari akan menyebabkan tanaman menjadi gosong, karena paparan dari sinar matahari yang panas bekerja bersamaan dengan pestisidanya. Itu tadi adalah beberapa hal yang bisa saja terjadi dan menjadi penyebab kegagalan penggunaan pestisida nabati dari bawang putih ini. Kemudian, bagaimanakah solusinya? Pertama, yaitu mengidentifikasi hama penyakit serta tanaman yang terserang. Hal ini meliputi seperti umur tanaman dan juga jenis tanaman, sehingga akan mudah menentukan berapa dosis yang tepat untuk diaplikasikan pada tanaman tersebut. Selain itu, kita lihat juga intensitas serangan hama penyakit pada tanaman. Parah atau tidaknya bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan pada tanaman. Kedua, penyesuaian dosis. Baik itu interval waktu maupun jumlah takaran pestisida bawang putih yang akan digunakan. Tentunya setelah identifikasi tanaman dan penyakit yang telah menyerang, akan lebih mudah menentukan dosis yang tepat untuk pengaplikasiannya. Ketiga, penghilangan hama dan penyakit secara manual dan menyemprotnya dengan air ledeng. Membunuh sumber penyakit merupakan hal yang sangat penting. Setelah itu, disemprot menggunakan air biasa atau air ledeng dengan intensitas semprotan yang cepat, agar hama bisa hilang. Setelah itu, barulah disemprotkan menggunakan ekstrak bawang putih. Hal ini dilakukan karena apabila tidak dihilangkan ketika langsung disemprot menggunakan ekstrak bawang putih, bisa meninggalkan residu hama yang sudah mati setelah penyemprotan. Hama yang sudah mati, lama-kelamaan jika dibiarkan bisa merusak daun. Namun apabila Anda memiliki lahan yang luas, pengaplikasiannya bisa dilakukan dengan sebaliknya, yaitu penyemprotan langsung dengan menggunakan ekstrak bawang putih dan kemudian setelah yakin bahwa hama telah mati, barulah disemprotkan menggunakan air biasa, agar residu hama yang telah mati bisa berguguran. Keempat, penggunaan sabun cair bisa ditiadakan. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa penggunaan sabun cair merupakan sebagai bahan perekat, agar pestisida lebih tahan lama menempel pada tanaman dan hama bisa terkena ekstrak bawang lebih lama.
Akan tetapi, apabila tanaman masih muda, penggunaan sabun bisa ditiadakan. Apabila ingin tetap menggunakan bahan perekat, maka bisa digantikan dengan menggunakan lidah buaya. Kelima, yang tidak kalah penting adalah upaya rotasi pestisida. Penggunaan pestisida yang sama dalam jangka waktu lama terkadang malah membuat hama menjadi lebih resisten atau kebal terhadap pestisida tersebut. Oleh karena itu, gunakan pestisida nabati yang lain sebagai selingan agar hama serta penyakit tidak kebal terhadap satu pestisida itu. Nah, Sobat Taman Inspirasi, bagaimana? Sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan pestisida bawang putih? Semoga setelah melihat video ini, kegagalan dalam pengaplikasian pestisida ini bisa dicegah ya. Tips ini bisa teman-teman terapkan juga pada penggunaan pestisida yang lain. Silakan dicoba dan semoga berhasil. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar dalam aktivitas kita mendapatkan berkah serta ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.